Gak hanya itu, setelah MF ini pingsan, mereka berdua ini membawa MF ke kamar mandi. Kira-kira apa yang dilakuin? Jadi mereka berdua setelah sesampainya di kamar mandi, si MF ini langsung disirami dengan air sampah. Halo para sedulur dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama dengan gue Mas Ope di sini. Jadi di sini gue kembali lagi dengan cerita yang sangat menggemparkan, sangat menakutkan pada saat itu. Kejadian ini terjadi pada tahun 2023, jadi belum lama kemarin lah. Nah, sebenarnya Lur, jadi kejadian ini tuh sebenarnya sangat mengerikan, tapi ada lucunya juga, Cok. Mengapa gue bisa mengatakan hal seperti ini? Yang pertama, kejadian ini dilakukan oleh anak-anak karena saat itu dia tuh pengen cari uang yang banyak banget, makanya dia tuh pengen ngejual ginjal di salah satu situs dark web yang ada di internet. Nah, sebenarnya apa sih itu situs dark web? Jadi mungkin buat kalian teman-teman yang tahu, ya situs dark web itu kayak semacam situs gelapnya dunia lah. Ya di situ banyak sekali hal-hal yang sangat gila. Ya kalian jangan coba-coba carilah itu situs dark web. Nah, tapi dia tidak menjual ginjalnya sendiri, melainkan dia melakukan hal yang sangat-sangat gila, yaitu dengan membunuh orang untuk diambil ginjalnya. Tapi setelah anak itu berhasil mendapatkan korban, dia bingung, ini ginjalnya yang mana ini? Dan selain itu, dia juga nggak bisa tuh menghubungi kontak dari pembeli yang mau membeli ginjalnya itu. Makanya dari situ ya korbannya tadi habis itu dibuang aja. Lucu kan? Tapi ya mau dibilang lucu juga, sumpah cok, sadis cok. Jadi buat kalian yang penasaran dengan kisah selanjutnya, ya ditonton aja lah, jangan di skip-skip, karena ya biar kalian tuh nggak ketinggalan lah. Jadi buat kalian yang masih belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu biar gua bisa tambah semangat dan menghibur kalian semua. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, let's go. Nah, jadi kejadian ini tuh berasal dari kota Makassar pada tahun 2023. Mungkin buat teman-teman yang berasal dari kota Makassar, kalau misalnya ada yang salah atau ada yang kurang, bisa ya direvisi lah gua. Bisa ditulis di kolom komentar, oke? Nah, jadi kejadian itu dilakukan oleh dua orang remaja, yaitu yang bernama Adrian dan temannya yaitu yang bernama Faisal. Jadi Adrian yang lahir pada tanggal 28 Agustus 2005 saat itu sedang berusia 17 tahun. Terus latar belakang keluarganya Adrian ini bisa dibilang menengah ke bawah lah. Karena ayahnya itu bekerja sebagai pemulung, ibunya itu bekerja sebagai penjaga warung. Terus yang Faisal gimana mas? Tunggu. Jadi gua mencoba menceritakan dulu lah ini yang Adrian ini, karena memang si Adrian ini adalah dalang dari semua kejadian ini. Nah, sebelum itu kehidupan Adrian ini ya bisa dibilang berjalan biasalah layaknya remaja pada umumnya, ya kayak main, nongkrong, sekolah, pacaran, ya gitu-gitulah pada remaja umumnya lah. Hingga akhirnya, kalau menurut gue sih ini sih penyebabnya. Jadi karena ayahnya tuh dan ibunya juga itu sibuk bekerja, makanya si Adrian ini tidak mempunyai waktu untuk ya berkomunikasi dengan keluarga lah. Makanya dia merasakan kesepian. Makanya dari situ untuk menghilangkan rasa kesepiannya, Adrian ini mencoba untuk menghibur diri lah. Makanya dari setiap pulang sekolah, dia tuh mesti mampir di warnet. Nah, terus pada saat itu ketika si Adrian ini di warnet, ya kayak normal lah, kayak biasa scroll, nonton YouTube, download, atau mainan game. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba kayak terlintas aja tuh ada situs dark web, terus dia buka, ya dia lihat-lihat lah apa isinya itu. Tapi di situ awalnya si Adrian ini nggak terlalu peduli lah, nggak terlalu care, pokoknya bodo amat lah. Habis itu ya dia cuma scroll kayak cuman kepo aja lah sebenarnya apa sih yang ada di dalamnya. Setelah itu ya udah dia main-main aja, main game lah. Habis itu dia pulang, ya mandi, makan, hingga akhirnya pada suatu saat terjadilah masalah keluarga antara ayah dan ibunya si Adrian. Jadi mereka semacam cekcok lah karena ya permasalahan perekonomian lah, kayak ayah yang sudah bontang-banting cari uang kemana-mana, ibunya ini masih tetap gak terima aja karena dia ya merasa kurang lah.
Dari situ ya mengakibatkan apa ya, si Adrian ini terkena dampaknya juga. Dia sering dikata-katain lah kayak, kamu cuma ngabisin duit aja, mbak mikir kamu tuh. Nah, dari situ si Adrian mungkin perasaannya lagi gak enak lah, lagi sensitif, langsung jeruk, kayak hatinya tuh langsung kena lah. Kayak dia tuh langsung ngerasa, aduh apa gue selama ini cuma jadi beban keluarga aja ya. Dari situ ya dia mencoba merenungkan lah bagaimana dia harus menyikapi masalah ini. Dari situ ya dia kepikiran lah kayak, gua harus bisa membantu perekonomian keluarga nih. Gimana caranya supaya gua bisa mendapatkan uang yang banyak dengan waktu yang singkat. Makanya dia terpikirkan, karena sebelumnya kan dia sempat melihat-lihat apa yang terjadi, apa yang ada di dalam situs dark web. Makanya keesokannya dia mencoba kembali lagi untuk cari-cari informasi tentang itu tuh, dark web tadi itu. Hingga akhirnya apa yang dia cari itu ketemu di warnet. Jadi dia semacam melihat sebuah iklan lah. Iklan yang bisa dibilang cukup mengerikan lah, karena di situ terdapat kayak iklan penjualan organ dalam. Dimana ketika dia menjual organ tersebut, dia akan mendapatkan uang yang sangat banyak sekali, itu sekitar 80.000 US dollar, dan jika dirupiahkan itu sebesar 1,2 miliar. Bisa kalian bayangkan kan kalau orang yang lagi butuh duit itu gimana, apalagi ngelihat duit sebanyak itu, 1,2 M. Dari situ ya langsung aja lah dia kulik-kulik lagi lah, dia perdalam. Tapi ya ini dia mengalami keterbatasan lah, karena memang kan situs-situs macam kayak gini kan agak susah ya. Kayak Google, YouTube, Twitter, Facebook kan kayak membatasi hal-hal semacam ini. Apalagi di situ kan bahasanya bukan bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Sedangkan Adrian sendiri nggak bisa bahasa Inggris, makanya dia cuma pakai Google Translate lah untuk mentranslatein apa sih isi dari iklan dari situs dark web ini. Akhirnya dia nekatlah, dia cobalah gua kirim email lah. Dia ketik lalu dia kirim. Nah, tapi setelah dia tunggu-tunggu, dia masih aja tuh nggak mendapat balasan. Tapi ya karena mungkin saking gobloknya, udah saking pengen banget lah, udah nafsu banget loh. Duit 1,2 M tuh nggak dikit loh. Makanya dari situ, meskipun dia nggak mendapat balasan, dia tetap melakukan hal yang sangat gila itu, yaitu dengan menjual organ ginjal pada tubuh orang lain. Karena kalau menurut gua sih, kalau memang tekadnya tuh sudah besar, itu ya bakalan susah banget, kalau mau ini disadarin lah. Susah, sumpah. Kalau sudah tekad tuh ya bulat, bukan persegi. Gitu intinya, Oke. Tapi ya sebenarnya di awal dia masih bingung lah, karena kan ini masih dia kan nggak pengalaman lah kayak melakukan hal-hal gila seperti ini. Makanya dari situ dia mencoba mencari bantuan, bukan bantuan sih, mencari teman lah yang lebih berpengalaman. Apalagi kan saat itu usianya masih kecil lah, kalau bisa dibilang dia tuh masih berusia 17 tahun, Akhirnya keesokannya dia mencoba untuk mengajak kakak kelasnya nih yang bernama Faisal tadi yang di awal gue ceritakan. Jadi dia rundingan kayak, kak, lu mau nggak uang gede lagi 1,2 M? Wah gila, itu beneran, itu kerjanya ngapain emang? Udah tenang, pokoknya ikutin gue aja lah, ini proyek besar lah pokoknya. Jadi kita cuman perlu kayak jual aja lah. Gue juga udah tahu harus jualnya ke siapa. Pokoknya tenang aja, ayo ikutin gue. Nah dari situ ya akhirnya Adrian sama Faisal ini sepakat untuk melakukan hal gila ini, Sumpah, ada aja orang-orang kayak gini tuh. Setelah mereka berdua ini sepakat, akhirnya mereka merencanakan lah. Terlebih dahulu dia mencari-cari lah siapa target yang harus dia dapatkan biar bisa diambil tuh ginjalnya. Akhirnya pada hari Minggu 8 Januari 2023, si Adrian ini berhasil mendapatkan target yang dia tuju. Targetnya itu adalah seorang anak-anak berusia 11 tahun yang inisialnya tuh MF, di mana MF ini merupakan tetangganya sendiri, lur. Tetangganya sendiri tuh, coba bayangin. Hati-hati kalian sama tetangga kalian. Pokoknya lah, kalian harus hati-hatilah sama tetangga kalian, karena ya kayak Adrian ini,
Jadi si MF ini saat itu masih berusia, ya masih bisa dibilang muda lah, karena saat itu dia lagi sekolah di kelas 5 SD. Dia tinggal dengan bapaknya yang berinisial K yang berusia 38 tahun. Tetapi ibunya itu pergi merantau lah menjadi TKI di Malaysia. Ya hal ini karena kondisi ekonominya juga lah. Makanya dia tinggal juga bersama dengan neneknya, bukan sama ibunya, melainkan ayah sama neneknya. Jadi gitu kurang lebih. Nah, karena ekonominya ini kurang, makanya si MF ini meskipun masih kecil, dia itu merupakan anak yang sangat pekerja keras, Lur. Dia bekerja, masih anak kecil loh, jadi dia tuh kerjanya tuh menjadi tukang parkir di pasar-pasar, di supermarket lah sehabis pulang sekolah. Sebenarnya kalau gua secara pribadi sih, kalau kita kalau kita bergeser sedikit, jadi memang hal ini emang nggak boleh sebenarnya kalau sebagai orang tua, karena ya namanya anak-anak itu adalah tanggung jawab kita. Tapi yang gua salutkan adalah meskipun dia masih kecil, dia tuh udah bisa lah membantu orang tuanya, udah bisa bekerja. Karena pada dasarnya jika kita melihat dunia umum inilah, di dunia nyata, itu banyak sekali remaja-remaja yang udah sekitar umur 20-an itu masih kerja, itu masih nganggur, Cok. Ya, gitulah pokoknya lah. Kita langsung balik lagi ke cerita kita. Jadi dengan pekerjaan yang si MF ini sebagai tukang parkir, dia tuh berhasil mendapatkan uang sekitar 30.000 sampai 50.000 per harinya. Dan uang ini ya serahkan langsung ke neneknya, nggak langsung tuh dibawa sendirilah. Pokoknya uangnya diserahkan ke neneknya untuk ya kehidupannya, untuk uang jajan sekolahnya, untuk biaya sekolahnya. Keren kan? Nah, jadi setelah MF ini menjadi target utama dari si Adrian bersama dengan si Faisal, Adrian ini langsung menuju ke supermarket di mana MF ini bekerja. Jadi Adrian pergi sendirilah, nggak bersama Faisal. Nah, sesampainya di sini si Adrian ini langsung manggil, "Woi, sini kamu. Lu mau uang nggak? Mau kerjaan nggak? Enak banget ini kerjaannya, sumpah." "Apa bang kerjaannya bang?" "Udah, kamu ikut sama aku aja lah. Gak usah banyak tanya." "Enggak ah bang, gua parkir aja di sini." "Udah ikut abang aja. Nanti kalau misalnya kamu ikut sama saya, nanti kamu akan kuberikan 50.000. Kerjanya cuma gampang kok, cuman ya, mainan game aja lah. Enak kan?" "Oh gitu ya bang. Oke oke, boleh boleh. Tapi kalau setelah habis kerja tempat, abang anterin gue lagi abang ke sini ya bang. Oke?" "Oke, tenang aja. Yuk ikut gua aja lah." Nah dari situ yang awalnya si MF ini menolak, akhirnya ya mau karena diiming-imingi uang 50.000. Akhirnya dia naik ke motornya si Adrian, langsung Adrian tuh gas ngeng menuju tempat, ya itulah tempat tempat pembunuh si MF ini. Dan tempat itu kalau kalian tahu di mana, di rumahnya Adrian, Cok. Dari situ ya si MF ini ya kalau diajak nggak mikir aneh-aneh lah, dia mikirnya kan, oh tetangga sendiri mana mungkin kan berbuat hal gila, ya udahlah. Nah waktu itu karena kebetulan si MF ini bekerja dengan sepupunya menjadi tukang parkir di salah satu supermarket itu, dia melihat si MF ini pergi sama si Adriani. Tapi posisinya si Alif ini nggak tahu sama sekali orang yang pergi bersama dengan si MF. Jadi kayak cuma kelihatan belakangnya aja lah, kayak badannya gemuk. Oh kemana tuh si MF ini? Kok jam segini aja udah balik? Padahal loh dia nggak pernah tuh ninggalin pekerjaannya. Apa mungkin dia main sama temennya kali ya? Akhirnya ya udahlah, bodo amat lah si Alif ini, dan dia melanjutkan pekerjaannya sebagai tukang parkir di supermarket itu. Nah setelah ditunggu-tunggu kok si MF ini kok nggak balik-balik. Dari situ Alif mungkin mikirnya kayak gini, kok Alif ini kok nggak datang-datang ya? Apa mungkin dia langsung balik aja ke rumahnya? Apalagi kan besok hari sekolah. Ah, udahlah, gua balik aja lah. Jadi posisinya saat itu tuh selesai pekerjaannya sekitar jam 7. Alif ini mikirnya kayak gitu tadi, makanya dia langsung baliklah ke rumahnya, nggak nungguin si Alif. Akhirnya ya Alif tuh pulang dan nggak nungguin si MF karena mungkin mikirnya dia dianterin temennya lah. Dan dia juga nggak ngerasa yang gimana-gimana, ya ngalir gitu aja lah. Tapi ya, yang di rumah ini yang paling cok, bapaknya Pak K ini panik banget dah. Kok udah jam segini kok nggak pulang-pulang?
Padahal udah jam 11, apalagi besok sekolah kemana nih anak. Dari situ karena panik makanya Pak MF ini langsung ngecek tuh ke supermarketnya. Sampainya di sana, supermarketnya tuh udah tutup dan nggak melihat MF tuh di situ. Langsung lah cok panik, dia coba cari ke sana ke sini, coba tanya ke tetangga-tetangganya. Tapi apa hasilnya? Ya mereka nggak tahu kemana keberadaan si Alif ini. Ya, akhirnya dengan perasaan yang sangat tidak enak, akhirnya Pak K ini pulang ke rumahnya. Tapi nggak selang beberapa saat itu, ponakannya tadi, si sepupunya si Alif tadi itu datang ke rumahnya Pak K. Jadi memang saat itu ya posisinya masih saudaraan lah, saudara sepupu lah. Nah, setelah itu si Alif ini datang untuk ngecek lah apakah si MF ini sudah pulang atau belum. Tetapi ketika sampai di sana, ya nggak ada. Dari situ ya Alif ini langsung mencoba menceritakan sebenarnya apa sih yang terjadi pada waktu itu. Jadi ya dia menceritakan kalau si MF ini itu tadi sore itu pergi bersama temennya, nggak tahu karena memang nggak kelihatan, badannya tuh emang agak sedikit gemuk ya. Ya dibonceng langsung pergi gitu aja dan nggak balik-balik. Dari situ Pak K nggak pakai lama langsung tuh nyebar informasi tuh ke semua ke tetangga-tetangganya. Dan keesokannya Pak K ini langsung lapor ke pihak kepolisian biar keberadaan si MF ini diketahui. Mendapat laporan seperti itu, pihak kepolisian ini tumben banget gak low respon. Dia langsung cepat mengusut tuntas kejadian ini. Akhirnya nggak pakai lama, polisi ini langsung datang menuju ke supermarket untuk ngecek CCTV yang ada di situ. Di situ melihat memang benar apa yang dikatakan si Alif tadi. Ya kayak mereka tuh ngobrol-ngobrol lah. Setelah itu dia dibonceng langsung pergi. Memang di situ tuh badannya agak gemuk fisiknya tuh yang boncengin si MF ini. Tapi ya yang sangat disayangkan adalah polisi ini tidak bisa melihat dan mengetahui siapa sebenarnya pelaku ini. Karena memang kan dari CCTV itu agak sedikit ngeblur lah dari sananya. Tapi keesokannya ini bukan menjadi suatu hambatan. Karena saat itu polisi itu sudah mendapatkan kayak alamat, identitas pelaku, itu sudah dikantongi. Makanya setelah beberapa saat polisi ini langsung datang ke rumahnya si pelaku. Tak lain dan tak bukan adalah si Adrian. Nah, sesampainya di sana langsung tuh polisinya diketok pintunya, tok 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 tok. Adrian datang, langsung dibuka, langsung tuh polisi. Kamu bawa kemana si MF ini? Hah? Cepet jawab. Kemarin kamu ngajak si MF ini kemana? Namamu siapa? Cepet jawab. Dari situ dengan nada sengoknya, polisi langsung menginterogasi si Adrian ini. Tapi Adrian ya mencoba untuk mengelak lah. Enggak pak, aku dari kemarin di rumah aja kok, nggak kemana-mana. Udah cepet jawab, ini udah ada barang bukti, mau saya tembak kamu. Dari situ karena mungkin si Adrian ini ketakutan, akhirnya ya dia mengakui. Dari situ langsunglah si Adrian ini dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Mampus kamu Adrian, kapok makanya, nggak usah aneh-aneh lu. Setelah diinterogasi, si Adrian ini karena nggak mau sendirian ya, makanya dia mengakulah, Pak saya kemarin tuh ngelakuinnya nggak sendiri Pak, tapi ada teman saya yang ikut juga membantu dalam hal inilah. Langsung disebutin lah tuh namanya, yaitu Faisal. Dari situ polisi langsung bergerak cepat mencari, membagi dua tim, yaitu tim A dan tim B, di mana tim A itu mencari di mana korban dibuang sama si Adrian ini. Kemudian tim yang B ini pergi mencari pelaku lainnya, yaitu si Faisal. Nah, ketika tim A ini sampai di bawah kolong jembatan, tim A ini menemukan sebuah kresek hitam di mana itu baunya sangat-sangat menyengat sekali, cok. Akhirnya mereka mencoba membuka sebenarnya apa sih isi dari kresek itu. Dan setelah dibuka dan ya tak lain dan tak bukan itu adalah jasadnya si MF. Dari situ mereka langsunglah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Sebenarnya untuk memastikan lah apakah itu memang jasadnya si MF atau bukan. Dari situ ya setelah diotopsi memang benar itu adalah jasadnya si MF. Tim B-nya juga sudah berhasil menangkap si Faisal, sudah berhasil meringkus lah. Dan posisinya tuh ya sama kayak si Adrian. Dia pasrah dan gak melakukan perlawanan sama sekali. Nah setelah mereka tuh ditangkap oleh pihak kepolisian, mereka tuh dibawa ke kantor polisi dan diinterogasi lagi untuk kedua kalinya.
Ya, hal ini dilakukan untuk memastikan lah sebenarnya apa sih yang terjadi. Kayak macam kronologinya itu gimana. Dari situ ya si Adrian dan si Faisal ini memberikan alasan yang sama. Yaitu mereka tuh pengen banget ngejual organ tubuhnya si MF, itu ginjalnya, untuk dijual ke situs dark web. Dari situ cok ya, mereka tuh nggak ada rasa penyesalan sama sekali. Belas nggak ada cok, kayak lempeng-lempeng aja, kayak nggak ada beban, kayak nggak ada rasa bersalah lah, kalian tahu sendiri. Sumpah gila ini emang manusia nih, ini udah bukan anak-anak lagi, ini emang setan ini cok. Mereka di situ memberikan jawaban sedetail-detailnya, dan ini cukup lucu sih, seperti ya yang awal gua sepil tadi lah. Jadi kronologinya tuh seperti ini, gua coba ceritakan sedikit ya. Jadi ketika si Adrian ini berhasil menjemput si MF dan dibawa ke rumahnya, si Adrian ini langsung menelpon si Faisal untuk segera datang ke rumahnya. Dari situ ya setelah datang, Faisal ini melihat kayak, oh masih aman nih, si MF ini masih mainan game lah, nggak tahu mereka tuh mau berbuat apa. Akhirnya dari situ ya mereka berdua langsung ngejalanin rencananya. Dia datang langsung tuh dicekek si MF ini. Selain dicekek, kepalanya si MF ini dibenturin ke tembok cuk. Dibenturin, dia. Itu mereka berdua lakuin sampai MF ini pingsan cok. Gila nggak? Gak hanya itu, setelah MF ini pingsan, mereka berdua ini membawa MF ke kamar mandi. Kira-kira apa yang dilakuin? Jadi mereka berdua setelah sesampainya di kamar mandi, si MF ini langsung disirami dengan air sampah. Itu nggak cuma satu ember, itu berkali-kali mereka siram tuh ke tubuhnya si MF. Sampai-sampai ya sebagian airnya tuh masuk ke tubuhnya si MF. Ya dari situ nggak lama lah si MF ini akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya. Gila cok sumpah. Yuk teman-teman, kita doainlah supaya arwahnya si MF ini bisa diterima di sisi Tuhan. Nah mas, kok bisa sih kok cuma disiram air sampah bisa sampai meninggal? Jadi karena pada dasarnya kan disiram berkali-kali, air yang kemasukan itu sampai masuk ke paru-parunya cok. Dan paru-paru itu tuh kan organ yang sangat vital kan. Makanya ya karena mungkin saking banyak yang disiram dan air yang masuk ke paru-paru, ya itu membuat si MF ini meninggal. Setelah si MF ini meninggal, akhirnya mereka berdua langsung melanjutkan rencananya, yang tak lain dan tak bukan untuk mengambil ginjalnya. Nah, di sini lucunya, cok. Bukan lucu sih, goblok. Ya, gitulah pokoknya. Karena pada saat itu mereka berdua ini bingung pas saat mau ambil ginjalnya. Jadi kalau menurut gua sih ini pembunuhan yang sia-sia lah. Makanya gua bisa mengatakan mereka berdua ini sangat-sangat bejat banget, cok. Jadi di tengah kebingungannya dia mencobalah mengirim email untuk mengontak ke penjual organ ginjal di situs dark web. Ya dia ketik-ketik lalu dia kirim, Pak ini target sudah saya dapatkan Pak, ini ginjalnya sebelah mana ya Pak, saya masih bingung Pak. Dari situ ya dia tunggu-tunggu kok nggak dibales-bales, karena kan memang sebenarnya apa ya, kayak di awal tadi kan udah dibilang goblok cok, karena nggak ada balasan dari penjualnya. Tapi kenapa kau tetap dilakuin begitu aja? Dari situ ya gitulah, mau ditungguin mau setahun 2 tahun nggak bakal dibalas juga cok. Dari situ makanya ya ada perdebatan lah antara si Adrian dan Faisal ini. Kayak cekcok lah, kok kamu udah ngajakin gua tapi nggak tahu caranya itu gimana? Aduh aku juga bingung bang, bantuin gua ngapa? Dari situ ya mereka berdua setelah ngobrol-ngobrol akhirnya sepakatlah untuk membuang jasadnya si MF ini agar tidak ketahuan. Ya seenggak ketahuan-ketahuannya ya lama-kelamaan bakal ketahuan lah. Nyatanya kan mereka di penjara toh sekarang. Akhirnya mereka berdua buang jasadnya si MF yang kebetulan tuh nggak jauh dari rumahnya si Adrian. Mereka tuh membuangnya di kolong jembatan lah. Nah sebenarnya dari pernyataan itu polisi sempat gak percaya sih, kok bisa-bisanya remaja yang usianya 17 tahun dan 18 tahun kok bisa-bisanya melakukan hal gila seperti ini. Sempet-sempetnya lo kepikiran, apalagi dia mau jualnya tuh di situs dark web, kayak masih nggak percaya lah. Nah karena penasaran, akhirnya polisi ini menyita alat-alat elektronik seperti HP dan laptop atau komputer milik Adrian dan Faisal. Setelah itu polisi ya mencoba mencari lah, apa bener sih yang dikatakan mereka ini. Akhirnya polisi mencari-cari di riwayatnya dan memang benar,
apa yang dikatakan mereka, di situ banyak banget kayak pencarian-pencarian terkait ya jual organ ginjal di situs dark web lah. Makanya dari bukti-bukti yang ada, Adrian dan Faisal ini ditetapkan sebagai tersangka kasus penghilangan nyawa anak di bawah umur dan dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu terkait kasus penghilangan nyawa anak di bawah umur yang dilakukan oleh dua orang remaja, di mana dia pengen menjual organ ginjal yang dijual di situs dark web. Mungkin buat teman-teman kalau gua masih ada salah kata atau mungkin salah informasi, mungkin bisa dibenarkan, dan mungkin ada yang tahu mengenai info-info lainnya bisa tulis di kolom komentar pokoknya. Dan buat teman-teman yang mau request, mau cerita apa, mau mungkin cerita horor, cerita mistis, cerita-cerita kayak gini, bisa request di kolom komentar. Dan gua mengucapkan terima kasih banyak karena kalian telah menonton video ini. Jangan lupa di subscribe channel ini, jangan lupa di like, di share, dan di komen. Oke, akhirnya gua Mas Opet pamit undur diri dan see you.